Baiklah, perkenalkan nama saya Benedikta Leona, NIM B10312010123, kelas Good Governance B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang analisis PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK 2019. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tata pengelolaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten, yaitu pemerintah Provinsi Banten ada lembaga keuangan, jasa infrastruktur dan energi, edukasi industri kreatif dan pariwisata, jasa infrastruktur dan energi, edukasi industri kreatif dan pariwisata. PT Bank Jabar Banten Syariah itu berjumlah 0,93%, PT Penjaminan Kredit Daerah Banten ada 1,39%, PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK ada 51%, dan masyarakat publik ada sekitar 49%. Kemudian PT Banten Gasindo 10%, PT Graha Makmur Kualindo yaitu 5%, PT Duta Bandara Banten ada 1%, PT Banten Sarana Gas Industri 35%, PT Banten Mandiri Express 51%, PT Banten Monorail Indonesia ada 5%, kemudian ada PT Banten Global Edukasi yaitu berjumlah 5%, PT Banten Global Ecotourism 10%, PT Banten Global Pariwisata ada 30%. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkannya yaitu ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak pemegang saham. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, perseroan menjunjung tinggi hak dan wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham yang sebagai berikut. Yang pertama, menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS. Kedua, ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tata tertib RUPS. Yang ketiga, menerima informasi mengenai tata tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab tentang Dewan Komisaris. Sesuai dengan pedoman dan tata tertib, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi: yang pertama, memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang kedua, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, yaitu dengan mengarahkan dan memantau dan mengevaluasi nasihat kepada direksi. Yang ketiga, memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dan auditor internal, yaitu SKAI, auditor eksternal, serta hasil pengawasan pihak otoritas dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Komite Dewan Komisaris dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Yang pertama ada dasar hukum. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Jakarta nomor Cap 303/BEJ per 07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang peraturan nomor 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat. Yang kedua, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33/POJK 04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Yang ketiga, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK 04/2015 tanggal 23 Desember 2014 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komite audit yang meliputi melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komite dari pemantau risiko. Surat edaran Bank Indonesia nomor 15/15 per DPNP tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawabnya, yaitu berdasarkan SK nomor 004 per SK
per BB per 12 per 2018. Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas komisaris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Komite Disiplin. Komite Disiplin ini yaitu komite yang berada di bawah direksi yang dibentuki oleh SK Direksi nomor 002 per SK per DIRBB tanggal 17 Januari 2017. Sebenarnya terdapat banyak sekali komite-komite dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten di sini, tetapi saya singkat saja, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis yang selanjutnya. Di sini saya telah meringkas analisis saya PT Bank Pembangunan Daerah Banten dengan materi yang telah diberikan oleh Bulia, yaitu dari bab 1 sampai bab 14 di semester 5 ini. Baiklah akan saya bacakan. Bank Banten telah menyampaikan transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan sebagai informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain meliputi yang pertama ada laporan publikasi yang disampaikan kepada pihak otoritas secara berkala setiap periode bulanannya, triwulan dan tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diinformasikan kepada masyarakat melalui media cetak atau elektronik. Yang kedua, laporan tahunan 2018 dan disusun serta disajikan berdasarkan ketentuan pihak otoritas tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Yang selanjutnya ada transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Dalam rangka meningkatkan tata kelola perusahaan dan pemenuhan atas peraturan otoritas jasa keuangan, transparansi dilakukan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan POJK nomor 6 per POJK 03 per 2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank yang telah diubah dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 32 per POJK 03 per 2016 tanggal 8 Agustus 2016, peraturan otoritas jasa keuangan POJK nomor 29 per POJK 04 per 2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang laporan tahunan emiten dan perusahaan publik, peraturan otoritas jasa keuangan POJK nomor 55 per POJK 03 per 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Yang selanjutnya kebijakan anti korupsi dan pelatihannya. Bank Banten menyadari bahwa bidang usaha yang berkutat di bidang keuangan merupakan industri yang syarat akan penyimpangan tindak korupsi dan sejenisnya. Oleh karena itu, Bank Banten memiliki kebijakan yang tegas mengenai tindak pidana korupsi serta senantiasa membekali pegawai Bank Banten dengan pelatihan dan pendidikan anti korupsi. Jadi di sini Bank Banten itu tegas sekali untuk menentang adanya korupsi. Yang selanjutnya, perusahaan yang lebih baik lagi meningkatkan pengelolaan sumber daya dan lebih baik efisiensi dan optimal, yaitu perusahaan subsektor bank, lembaga pembiayaan dan perusahaan efek, karena ROA yang dihasilkan tidak begitu besar sehingga nantinya dapat memaksimalkan laba yang dihasilkan tidak begitu besar sehingga nanti dapat meningkatkan kembali nilai pemegang saham, meningkatkan dengan lebih baik penerapan GCG untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Yang selanjutnya ada tata kelola manajemen risiko, risk governance, diperlukan agar tujuan bisnis bank. Risk governance juga mengatur dengan jelas peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi, pengelolaan risiko, serta penetapan kebijakan yang memastikan risiko dikelola dengan baik. Di samping itu, penerapan budaya manajemen risiko pada seluruh risk-taking unit menjadi prioritas sehingga seluruh insan peduli terhadap risiko. Penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif dan sebagai bagian dari sistem tata kelola yang menerapkan risk appetite dan risk tolerance sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
Perusahaan merupakan salah satu garda terdepan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam perusahaan sangat diperlukan prinsip-prinsip good governance karena merupakan kata-kata kelola perusahaan yang memiliki fokus kepada kesinambungan dan tujuan ekonomi sosial dan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip GCG, yaitu ada transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Kelima itu merupakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 01 per MBU per 2011. GCG memiliki dua unsur yaitu internal dan eksternal. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang analisis PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK 2016 yang saya analisis dari materi bab 1 sampai bab 14 yang telah dijelaskan oleh Bu Lia. Sudah saya jelaskan kembali dan di sini dapat kita jelaskan yaitu jadi dapat disimpulkan bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Banten tata kelola perusahaannya sudah berjalan dengan baik sesuai yang telah ditentukan. Sekian, saya Benedikta Leonas sudah menjelaskan tentang PT Bank Pembangunan Daerah Banten dari materi bab 1 sampai 14. Sekian dan terima kasih.